kepada para pimpinan yang terhormat yang ada di luar, tolong masuk ke dalam ruangan, karena kita di sini datang berkumpul untuk menyelesaikan persoalan bangsa, bukan datang duduk ngopi-ngopi. Saya minta atas kesadaran Anda sebagai pimpinan nasional untuk masuk ke dalam ruangan ini. Kita kasih waktu 2 menit untuk segera berkumpul di ruangan ini. Hidup buruh! Ini masuk tema cukup serius nih. Ini salah satu tema tadi setelah tim perunding. Ini yang cukup penting yang harus teman-teman sebagai pimpinan nasional hari ini hadir di sini untuk bisa kita mengambil sikap persoalan yang dihadapi bangsa hari ini. Hari ini sudah terjadi pelemahan di berbagai sektor. Saya kasih pengantar dulu ya, biar teman-teman bisa. Pelemahan itu dari sisi sektor, pelemahan dari sisi sektor hukum, mana persoalan hukum ketidakadilan yang hari ini membuat kondisi bangsa ini, peristiwa besar kemarin itu di atas ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia hari ini, saudara-saudara, ya kan? Yang kedua adalah kesenjangan di bidang ekonomi. Kesenjangan ekonomi yang terjadi hari ini, di mana selama 10 tahun Jokowi berkuasa, buruh hanya dikasih upah murah. Bahkan kita pernah demo menyatakan Jokowi adalah bapak upah murah. Sementara para pejabat-pejabat kita diberikan dengan gaji yang jauh lebih daripada layak, sehingga membuat perilaku pejabat-pejabat kita itu penuh dengan cara gaya-gaya flexing dan hedonis. Ini yang membuat kecemburuan sosial itu terjadi, sehingga wajar kemarahan rakyat hari ini begitu nyata kita lihat sampai terjadi bakar-bakaran segala macam, ya kan? Persoalan ada tunggang menunggangi itu urusan lain, tapi persoalan fundamental salah satunya adalah adanya kesenjangan ekonomi. Yang ketiga adalah kesenjangan politik. Hari ini yang paling berkuasa di republik ini dan ikut serta merusak bangsa ini adalah pimpinan partai politik yang ada di parlemen, sehingga perlu dihadirkan parlemen jalanan untuk mengingatkan semua ketua-ketua partai politik itu yang tidak memiliki jiwa nasionalisme, yang tidak memiliki jiwa-jiwa Pancasila, hanya teriak-teriak Pancasila tapi kelompoknya anti Pancasila. Ya kan? Nah, kita harus ini pengantar aja sebelum nanti teman-teman mengeksplor lebih jauh, karena yang di hadapan saya ini orang hebat semua, provokator semua, ya kan? Jadi jangan cuma saya dituduh provokator karena ini lain, ya kan? Jadi maka dari itu ini yang perlu kita ingatkan, bahwa ada di sini biang kerok adalah pimpinan-pimpinan partai politik yang tidak bertanggung jawab terhadap konstitusi. Nah, yang ketiga yang kita minta adalah sikap daripada Presiden Prabowo untuk menjawab persoalan yang menjadi tuntutan rakyat hari ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang dituntut rakyat adalah keadilan, ya kan? Banyak menteri-menterinya yang bermasalah, penjahat jadi pejabat, pasti negara hancur. Itu sudah jelas. Ada menterinya terlibat judi online, ada menterinya terlibat korupsi, ada menterinya terlibat tambang ilegal, ada menterinya terlibat kelapa sawit ilegal. Sementara Prabowo koar-koar akan habisi korupsi. Bagaimana mungkin? Pernyataan Prabowo itu kontradiksi dengan apa yang dia lakukan. Jadi tidak sesuai perbuatan dengan perkataan, tidak sesuai dengan pernyataan dengan kenyataan. Bagaimana mungkin dia mau berantas korupsi kalau di sekelilingnya para koruptor? Nah, saya kira itu poin-poin garis besar. Masalah waktu saya tawarkan, saya usulkan kita turun aksi tanggal 10 September. Nah, itu mungkin pengantar dari saya. Demikian, silakan yang lain kawan-kawan yang ingin menyinggapi persoalan ini angkat tangan. Silakan itu. Itu ada di belakang, dari mana itu? Ya, itu tuh. Ose.
Waduh, ini sampai saya lupa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal dari Federasi Serikat Pengemudi Daring Ojol. Yang pertama, kami hanya menegaskan bahwa pertemuan yang lalu dengan Wapres Gibran itu adalah bukan bagian dari anggota kami. Jadi kalaupun ada apapun yang berkaitan dengan isi atau tanggung jawab dalam pertemuan tersebut, kami menegaskan bahwa mereka adalah yang memang bagian dari pihak-pihak aplikator. Waduh, itu dia. Kemudian yang kedua, bagus itu. mensikapi tentang kondisi terkini. Sampai dengan detik ini kami konsisten untuk mengawal adanya proses hukum atas terlindasnya saudara kami, teman seperjuangan kami, Afwan Kurniawan. Nah, kemudian sampai saat ini baru 20 hari proses hukum yang ditetapkan, kemudian pemecatan juga ditetapkan. Menurut kami itu tidak sangat melukai hati kami. Jadi kami menginginkan memang ada proses hukum yang lebih keras lagi dibandingkan dengan yang saat ini itu diberlakukan. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa ikut mengawal dari adanya kejadian tersebut. Kemudian yang ketiga, kami berharap bahwa secepatnya memang Indonesia kembali sehat, karena jujur kami memang profesi yang serba sulit. Di satu sisi Intel kalau menyamar pakaiannya ojol, sisi lain provokator menyamar juga pakai ojol. Satu sisi polisi bentrok karena adanya Intel, sisi lain pihak pendemo pun bentrok juga karena adanya provokator. Nah, terus pertanyaannya, nasib kami bagaimana ini? Ya. Karena satu sisi mereka adalah bagian dari Intel polisi yang menyamar di aksi demo tersebut. Satu sisi lain ada yang menyamar bagian dari kami yang tugasnya buat merusuh. Ya. Nah, mudah-mudahan sih ini bisa membuktikan bahwa semua apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab itu adalah oknum. Ya. Jadi to the point aja kan. Ya, to the point-nya adalah apa isu saudara yang to the point-nya adalah bahwa copot Kapolri apa gimana? Tujuan sebenarnya dari saat ini Kapolri tidak becus dalam menjalankan tugasnya. Ya. Dan berharap bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam kondisi saat ini. Terima kasih. Berarti isu yang Anda tawarkan konkretnya karena tidak becus, berarti minta Kapolri mundur atau dicopot ya? Bung, bertanggung jawab. Anda berdiri dulu. Belum selesai saya tanya. Jadi ini pertanyaan saudara tadi, Kapolri tidak becus. Ya.'t Anda minta konkret tadi bahwa copot Kapolri apa mundur Kapolri? Selagi tidak adanya mundur dan copot sama ada, yang penting dia mundur. Oh ya. Atas adanya kejadian ini. Oke, siap. Ya, selanjutnya siapa lagi? Siapa lagi yang mau ini? Ayo silakan angkat tangan. Waduh, masa saya begini nggak ada yang bicara tadi, giliran banyak yang mau ngomong. Gak usah takut, ini ndak live, hanya direkod. Ayo, siapa yang mau bicara lagi? Ada lagi? Teman-teman, siapa lagi? Kalau tidak ada kita selesai nih. Farid, pengantar. Farid dulu lah. Ini sesinya itu isu-isu nasional. Sudah. Ini isu-isu nasional. Kira-kira begitu, ya. Kalau menurut saya begini, Pak. Pertama ya, yang penting itu kita
katakanlah ikut mengawal apa yang dituntut masyarakat, khususnya di daerah perburuan. Misalkan industri kita ini banyak yang mau kolaps, ya kan, ya kita bikinlah semacam apa namanya usulan aksi gimana mengatasi industri ini, itu ya, itu satu. Yang kedua, itu kan ada gaji-gaji DPR yang tinggi kan, ya kan, kemarin itu kita kalau perlu buat undang-undang tentang supaya misalnya gini ya, itu tantiem itu Pak, itu bisa 20 miliar Pak, BUMN itu di bank-bank itu kita harus ikut juga itu, ya. Yang ketiga tentang hal di BPJS, ya, BPJS itu gaji direksi itu bisa ratusan juta, itu saya dengar. Harus clear itu Pak, jangan-jangan tantiemnya juga miliaran juga itu kita nggak tahu kita, ya kan, makanya orang berebut ke situ gitu. Makanya kita harus beresin semua tuh, itu yang punya, itu milik kita itu, BPJS itu gitu. Uangnya ada 800 triliun sekarang, ya kan. Nah, ini gimana pengawasan kita gitu, ya, selain itu. Nah, itu kurang lebih itulah, selain yang lain-lain juga, termasuk di politik nasional, kira-kira gitu. Ya, mau seperti apa kita? Mungkin begitu, Pak Daeng. Ada lagi siapa yang mau ini menyampaikan pandangannya terkait masalah situasi hari ini? Silakan Pak Yani. Pak Yani. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyangkut situasi politik nasional ini sebenarnya adalah masalah anggaran yang disusun dalam APBN. Jadi kita pekerja ini selama ini hanya menerima saja apa yang tercantum dalam APBN. Kita tidak pernah sama sekali menggali apa yang ada di sana. Padahal itu sangat menyangkut pada kehidupan kita. Jadi kayak 3 juta rumah, realisasinya apa? Rumah yang disediakan itu ya yang penting ada rumah, nggak beli apanya. Padahal pemerintah sesuai dengan amanat daripada Bung Hatta pada saat proklamasi dulu, setelah proklamasi itu rakyat diberikan perumahan yang layak. Artinya bukan hanya salah ukuran, tapi juga benar. Jadi selama ini ya pekerja dikasih MBR masalah berpenghasilan rendah, tapi apa? Ya lingkungannya nggak dilihat. Padahal pemerintah punya kewajiban infrastruktur yang benar di sana, baik air bersihnya. Jadi kita di situ hanya membeli perumahan, tapi infrastrukturnya oleh pemerintah. Jadi itu satu. Yang kedua, kita selama ini bergerak hanya kalangan pekerja, artinya levelnya yang ada di industri langsung, di pabrik ya, atau di tempat-tempat. Kita lupa bahwasanya undang-undang pekerja yang akan kita perjuangkan itu menyangkut teman-teman yang berkantor di sepanjang Sudirman, ya, di sepanjang Kuningan, di sepanjang TB Simatupang. Nah, selama ini kita seakan-akan tidak, mereka itu nggak perlu dengan undang-undang itu. Nah, untuk pergerakan kita ke depan, kita harus ajak mereka. Nah, inilah fungsi sosialisasi yang akan secara masif harus kita lakukan kepada mereka, karena undang-undang pekerja ke depan itu menyangkut kepada diri mereka. Jadi jangan hanya kita saja yang memperjuangkannya, tapi teman-teman yang di sana itu menyangkut kepada mereka, sehingga kekuatan kita itu makin kuat apabila mereka juga tetap demo di sepanjang Sudirman, sepanjang Kuningan,
di sepanjang TB Simatupang, apa yang akan kita perjuangkan kok insya Allah akan berhasil, lebih kuat. Nah, yang ketiga, kita juga harus lihat dari perencanaan pemerintah dalam mengeluarkan anggaran. Kita sudah lihat 10 tahun terakhir apa yang terjadi. Utang negara menumpuk sebanyak 6.000 triliun bertambah, tapi per kapita kita dan upah kita itu tidak signifikan terhadap peningkatan utang negara. Sehingga ke depan kita harus benar-benar melihat apa yang akan dilakukan oleh government. Banyak contoh yang seperti saat ini ada Danantara. Saya mengkritisi mereka, seakan-akan mereka mengelola serampangan. Saya bisa mengatakan saat ini mereka mengelola dana ini serampangan. Satu contoh misalnya, ada kasus masalah sampah yang harus diselesaikan di seluruh Indonesia. Mereka tidak melihat apa yang akan dihasilkan oleh putra-putra bangsa. Yang penting selesai. Misalnya mereka kemarin melakukan menjual obligasi bunganya rendah kepada konglomerat untuk membangun PLTSA. Ya nantinya yang bangun PLTSA itu ya konglomerat itu sendiri. Tarifnya apa? Tarifnya melejit. Negara akan disubsidi oleh APBN. Mempengaruhi juga kehidupan kita. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita kritisi. Kita kritisi bersama-sama sehingga apa yang dijalankan oleh pemerintahan itu lebih memperhatikan terhadap keuangan negara, karena ini akan menyangkut kepada kesejahteraan kita. Jadi kita benar-benar harus, sekali lagi saya imbau, kita harus benar-benar memperhatikan apa-apa yang akan dikeluarkan oleh government. Yang kedua, kita harus memperlebar yang namanya pekerja adalah termasuk eksekutif yang selama ini kita abaikan. Jadi sepanjang Sudirman, sepanjang TB Simatupang, sepanjang Kuningan, sepanjang Tamrin, itu harus kita ajak. Sehingga dalam kegiatan kita melakukan aksi, mereka melakukan simpatik terhadap kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Siapa lagi yang ingin menyampaikan? Izin saya menyampaikan pertanyaan, apakah kita dalam pelaksanaan aksi nanti ini, kita setuju ya, adakan aksi ya? Setuju nggak? Nah, berarti dalam pelaksanaan aksi itu, izin kawan-kawan, apakah kita menggunakan nama Forum Uruk Rembuk Nasional? Setuju? Pakai nama Forum Uruk Rembuk Nasional? Atau aliansi aksi sejuta buruh? Urun rembuk aja ya. Oke. Selanjutnya pelaksanaan aksi saya tawarkan hari Rabu tanggal 10 September di Istana Negara, karena kita perlu sikap presiden sebenarnya ini. DPR udah pasti rusak, tetapi sikap presiden yang penting dalam menjawab persoalan hari ini dalam waktu cepat. Setuju nggak tanggal 10? Nah, iya ini saya tawarkan dulu. Silakan. Terima kasih waktu yang diberikan pada kami, Bapak Pimpinan. Sebetulnya yang sebagaimana yang kita bicarakan hari ini, urun rembuk adalah bagaimana kita berhasil menyampaikan apa yang kita telah sepakati dalam hal usulan rancangan undang-undang tenaga kerjaan. Kita ingin pada saat tim kita bisa diterima di DPR itu tanggal berapa. Kalau memang tanggal 10 besok sudah bisa diterima, ya tanggal 10 besok kita dukung tim kita ke DPR itu dalam rangka menguatkan bahwa seluruh komponen buruh itu mendukung undang-undang yang kita serahkan. Ya, adapun nanti andai kata kita diterima setelah itu, ya mohon dipertimbangkan waktu aksi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk kita diterima oleh Komisi 9 masih dalam proses. Kita tidak tahu kapan, tetapi itu tergantung daripada pihak DPR. Silakan. Terima kasih. Saya mau ngusulin sepakat terkait aksi.
Cuman saya usulkan juga kalau aksi ini kan selama ini buruh aksi itu kan justru masyarakat itu menghindar ya, jalan di blokade segala macam. Kalau saya usulkan kita itu pawai konvoi terkait sosialisasi. Jadi entah kreativitas motor, mobil, kita bisa kelilingnya Jabodetabek. Kita bisa teriakin dari situ isu apa yang kita bawa, banner apa yang kita tampilkan, sehingga sepanjang jalan masyarakat juga kita bisa bikin simpatik, kita bagi bunga, kita bagi ini. Jadi dengan masyarakat itu melihat kita itu bukan sesuatu yang ya kira-kira begitu. Jadi ada satu hari kita konvoi lah, entah itu startnya dari Bekasi sampai Tangerang lewat Jakarta, Banten, Bogor atau seperti apa. Yang jelas ada aksi yang kita bisa dekat dengan masyarakat. Kalau selama ini kita demo jalan di blokade, masyarakatnya nggak ada dengar. Masyarakat cuma tahu buruh lagi ngamuk gitu loh. Kita bikinlah aksi-aksi simpati, titik-titik yang di mana gitu. Saya pikir itu sih, karena ini undang-undang yang sangat penting. Kita bisa libatkan, kalau aksi kita bisa libatkan mahasiswa, ojol juga mungkin mereka lebih siap dengan kendaraan mereka dan lain-lain. Saya pikir itu dari terima kasih. Ada lagi nggak? Ada lagi? Ada lagi nggak? Ada? Cukup? Silakan. Asar ya? Oh ya udah. Apa kita skorsin dulu apa gimana nih? Mau sholat asar ya? Udah ajan? Udah ajan? Oh ya udah. Tunggu dulu ya. Bentar kita selesaikan dulu ajan. Asar ini. Oh, bagi yang mau sholat asar silakan, tinggal bergantian aja. Saya kira ada azan. Ya udah, sekarang lanjut. Ada lagi yang ingin menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan? Oh, silakan. Makasih Pak Surya Padaeng. Ini kan sisi kita di sini kan masalah undang-undang, draft rancangan undang-undang ya Pak ya. Kita setuju namanya ada langkah gerakan di luar gitu Pak ya. Indahnya adalah konsep yang kita tawarkan ini diketahui sama masyarakat Bang. Undang-undang yang kita tawarkan kepada pemerintah ini loh hasil daripada jeripaya teman-teman di Urung-Urung ini loh. Jadi nggak bisa melebar kemana-mana dulu Bang, gitu loh. Agar kenapa? Karena banyak isu di luar juga, apa sih kerjaannya orang-orang konfederasi, gitu loh. Ini yang kita menyatakan juga udah bersikap gitu loh. Undang-undang inilah salah satu isu yang besar yang kita tawarkan dan didengar sama masyarakat Bang, gitu loh. Kalau isunya itu untuk politik yang kedepannya itu bisa saja kita lakukan kan gitu Bang, tapi di dasar daripada pertemuan kita ini adalah bagaimana konsep yang kita tawarkan rancangan undang-undang ini bisa goal, atau mungkin DPR sendiri sudah mempunyai itu Bang. Nah, kalau memang DPR itu sudah mempunyai, kita kawal Bang. Kalau memang dia tidak setara dengan kita punya konsep, ya kita argumentasi di situ Bang, gitu loh. Jadi kalau memang kita mau turun demo, inilah saatnya bahwa konfederasi atau urun rembuk di sini mempunyai juga untuk kepentingan masyarakat luas, bahwa kita juga kerja untuk mereka, untuk menangkap pasal-pasal dari pasal-pasal dari seluruh sektor Bang. Itu aja sih Bang, makasih. Saya kira tadi sudah dibahas itu Pak, menjadi tugas tim mobilisasi. Jadi izin tadi udah dibahas tadi, udah lewat Pak. Kita hari ini membahas terkait respon cepat kita Forum Uruk Nasional menyikapi persoalan ini. Jadi saya kembali lagi supaya tidak berulang-ulang dan semuanya bisa didiskusikan dengan baik. Saya minta ada beberapa isu-isu pokok yang kita bawa. Contoh tadi dari kawan ojol
itu karena Kapolri tidak becus, akhirnya meminta isu copot atau mundur, meminta mundur Bapak Kapolri. Kemudian yang kedua adalah reformasi Polri, Kejaksaan, DPR RI, dan Kabinet Merah Putih. Kemudian yang ketiga, hentikan represi aparat dengan membebaskan seluruh pendemo kemarin yang ada 3.000-an lebih. Yang keempat, turunkan pajak atau hapuskan pajak. Ini tinggal disempurnakan aja. Dan kemudian yang kelima, sahkan RUU perampasan aset. Yang keenam adalah sahkan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sesuai dengan draft Forum Uruk Rembuk Nasional. Jadi masuk semua kan penyampaian ini. Sekaligus kita minta penegasan kepada pemerintah untuk benar-benar mau mendukung revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Walaupun kemarin sudah dia sampaikan ya, welcome terhadap mendorong agar semua partai politik segera menyelesaikan RUU Ketenagakerjaan sampai sebelum akhir tahun 2026 sesuai dengan putusan MK. Itu. Ya, ini yang akan kita sampaikan. Mungkin ada masukan isu-isu lain agar supaya kita juga bisa merespon, karena masyarakat juga sedang menunggu kita ini. Di daerah sudah banyak yang bergerak dan sekarang tinggal di pusat. Nah, hari ini gerakan buruh sudah dimulai dari kawan-kawan gebrak. Nah, tinggal kita nih, Forum Uruk Rembuk Nasional. Ada? Pami mau bicara? Pami. Oke, terima kasih kesempatan pimpinan. Mungkin hanya ingin menambahkan, saya juga sering melihat dan mengamati isu yang terjadi akhir-akhir ini, salah satunya di media sosial ya. Saya ada satu tokoh yang sekarang sedang booming, namanya Ferry Irwandi ya. Mungkin para pimpinan sempat dengar. Dan di sini ada yang cukup menarik kalau menurut saya, yang mungkin barangkali ini bisa dibawa isunya oleh Forum Uruk Rembuk, yaitu tuntutan rakyat 17+8. Nah, yang itu barangkali itu bisa dikaji tuntutannya apa saja kan. Di sini ada juga yang menyangkut tentang perburuhan juga ya. Yang saya lihat tuntutan ini benar-benar transparan lah, benar-benar ini murni berangkat dari kepentingan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia gitu, dari semua sektor gitu. Bahkan di sini sampai lebih bagusnya itu ada disebutkan tugas Presiden Prabowo apa, tugas DPR-nya apa, tugas ketua politik apa, ketua umum politik, tugas Kepolisian Republik Indonesia apa, tugas TNI apa, dan tugas kementerian dan sebagainya itu apa saja gitu. Itu mungkin cukup bagus juga gitu. Nanti kalau misalkan memang barangkali dibutuhkan, boleh nanti saya kirimkan ke pimpinan. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, terima kasih para pimpinan. Saya hanya mengusulkan tambahan terkait masalah isu. Isu ini sangat kalau di daerah. Kalau kita lihat ini, saya mengusulkan tuh terkait isu tambang, karena saya mengalami dan saya pernah ke lokasi tambang. Artinya begini, Pak Daeng. Jadi isu yang pertama di daerah ini udah terkait masalah perambahan hutan. Perambahan hutan itu yang kawasan hutan itu sudah mulai booming dan itu pemerintah turun. Kalau kita ngelihat kota-kota penghasil tambang rata-rata masyarakatnya itu masih miskin, padahal mereka penghasil tambang besar. Artinya isu-isu tambang ini sangat dan kalau kita ngelihat tambang itu misalnya di Jambi itu hanya dikeruk, diambil, dikirim. Misalnya itu tenaga kerjanya nggak banyak Pak, hanya 5. Tapi itu itu kayak danau. Karena saya pernah turun di situ. Itu hanya pakai alat berat, dibawa, dikirim ke pelabuhan, langsung ke luar negeri. Nggak ada income di daerah. Dan itu tambang-tambang sampai 2060. Waktu saya di Jogja kemarin, isu itu sempat ditekan. Jadi masalah tambang ini harus izin-izin dicabut karena nggak ada manfaatnya.
manfaatnya. Karena apa? Hanya mengeruk sumber daya alam Indonesia, tapi hasilnya tidak ada untuk daerah. Hanya memperkaya pengusaha-pengusaha tambang. Apalagi banyak izin-izin nih dikasih, tapi manfaatnya nggak ada, Pak. Jadi kita itu minta copot itu Menteri Pertambangan, karena isu ini sangat penting juga untuk kita apakan terkait masalah tambang. Karena tambang ini sangat merusak lingkungan. Terima kasih. Kalau nggak salah Menteri Pertambangan sekarang SDM ya. SDM ya. Ada lagi? Ya, oke. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi yang kawan-kawan ingin menyampaikan? Kalau sudah tidak ada lagi, kita bungkus ini. Ya. Oke, saya bacakan hasil rapat. Ada? Ya, udah cukup kayaknya. Udah cukup ya. Ya, teman-teman gimana? Ya, itu. Terima kasih. Saya hanya menyampaikan tambahan isu saja. Penekanannya adalah bahwa kerusakan tatanan hukum di negara kita saat ini dimulai dari rusaknya tatanan hukum karena adanya Omnibus Law. Itu pertama. Akibat dari Omnibus Law yang merusakkan segala sendi kehidupan di negara kita, maka diperlukan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang kita ajukan berdasarkan konsep dari Serikat Pekerja, Serikat Buruh. Kemudian ketiga, konsep Serikat Pekerja, Serikat Buruh mengadopsi keinginan untuk pro penciptaan lapangan kerja, pro upah layak, dan pro keadilan sosial. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira itu tadi udah kita sampaikan bahwa di sini sahkan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan sesuai dengan draft Forum Urut Rembuk Nasional. Sudah ada, Pak. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang perlu disampaikan? Sebelum saya ini, silakan tuh. Udah? Udah cukup? Oke. Saya kira udah cukup. Saya akan bacakan dulu. Oh iya ya. Itu tuh. Ya, tadi saya sudah singgung kebijakan-kebijakan pemerintah yang merusak, artinya yang mengurangi kesejahteraan kita. Kayaknya ini nggak ditanggapin serius nih. Satu kasus ya, 35.000 mega pembangunan PLN itu merugikan 1.200 triliun. Kita diam aja. Ini satu lagi sekarang, pemerintah mau bangun JSW, Giant Sea Wall, nilainya 1,3 kuadrat triliun. Dalam kajian kami, pemerintah nggak, untuk memberesin Pantura, pemerintah nggak perlu mengeluarkan sebesar itu. Kajian saya dengan teman-teman saya, pemerintah cukup mengeluarkan 20 triliun, tapi pemerintah mendapatkan gain ratusan triliun. Tapi karena kepentingan-kepentingan lain, ini tidak. Akibatnya apa? Karena kepentingan yang besar seperti itu, kenapa tidak bangun industri? Akhirnya kesejahteraan kita lapangan hilang. Kita harus berani masuk pada mengkritisi government dalam penggunaan anggaran, dalam pembangunan. Jadi kan kita biarkan aja karena mempengaruhi kehidupan kita. Ya, maksud saya isu besarnya adalah mengkritisi pemerintah dalam pengelolaan anggaran negara, begitu. Pengelolaan dan pembangunan, iya. Pembangunan. Ya, karena kalau itu kan baru di breakdown. Yang Anda sampaikan itu proyek listrik, kemudian listrik ya, macam-macam lah. Iya, macam-macam. Maksudnya isu besarnya, kesimpulan besarnya dalam isu ini yang mau ditampilkan di flyer adalah bagaimana penggunaan tata kelola anggaran negara untuk kepentingan nasional. Seperti apa redaksinya? Tolong kami dikirim aja. Oke. Gitu. Siap. Ditanggapi Baik. itu. Kita akan siap. Bahkan bila perlu kita juga melakukan inilah unjuk rasa walaupun 20-30 orang cukup. Oke. Iya. Terima kasih. Iya, Oke. Sampaikan Siap, aja. siap. Aman itu. Ya, silakan. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan, Pak, dari Gerakan Serikat Buruh Muslim Indonesia.
sedikit saya menyampaikan bahwa yang sudah kita tahu kan hari ini telah terjadi perampasan ruang laut dan daerah revitalisasi kawasan masyarakat pantai ya Pak, PIK 2. Nah ini dikupas secara mendalam dari pengurus pusat Muhammadiyah Pak. Ini siapa yang orang yang bisa mempengaruhi aturan revisi dan ternyata ini ada kaitan hubungannya dengan revisi aturan undang-undang Cipta Kerja juga Pak. Ketika saya tanya itu ini siapa orang yang bisa mempengaruhi revisi aturan undang-undang ini kan kalau bicara level ini dikupas secara mendalam orangnya yang tepat itu siapa gitu Pak. Nah disebut di situ kemarin level ya Pak, bicara level itu. Nah ini kan terkait revisi aturan undang-undang ini yang kita tahu ini kan dinyatakan MK ini kan inkonstitusional ya Pak, diberikan waktu 2 tahun, bersyarat diberikan waktu 2 tahun untuk supaya diperbaiki. Malah yang terjadi justru malah membuat aturan undang-undang baru. Nah ini saya kira watak-watak ini untuk agar supaya bisa dihentikan begitu Pak. Itu aja Pak yang saya sampaikan. Ya, mungkin saya kasih respon Pak. Ya memang membaca Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu bukan hanya klaster ketenagakerjaan, kan ada 11 klaster. Jadi seluruh aspeknya itu lengkap, termasuk pengampunan terhadap kejahatan korporasi atau yang disebut dengan oligarki itu ada di dalam Omnibus Law. Semuanya itu ada di dalam Omnibus Law gitu. Nah, kenapa yang kita tuntut itu, makanya sikap kita itu, misalkan kami itu menentang bagi serikat buruh itu yang hanya nuntut Omnibus Law itu hanya klaster ketenagakerjaan. Omnibus Law itu bukan hanya klaster ketenagakerjaan, karena klaster 10 klaster lain itu terikat dengan urusan ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan kan di dalam klaster 11 gitu ya, dari 11 klaster itu ada 1 klaster ketenagakerjaan. Maka 10 yang lain itu terikat. Nanti kita bisa bedah gitu. Selama ini mungkin kita hanya fokus pada klaster ketenagakerjaan saja. Maka ini perjuangan kita melahirkan draft undang-undang ketenagaan baru itu kan bagian untuk keluar dari klaster Omnibus Law, menyusun rencana revisi atau RUU ketenagakerjaan baru hasil SPSB itu adalah bagian mengubah Omnibus Law. Bahkan kita menuntut dicabut Omnibus Law itu setidak-tidaknya dalam tahap awal ini seluruh masalah perburuhan, masalah ketenagakerjaan itu dikeluarkan dari Omnibus Law, diatur oleh undang-undang tersendiri. Nah itu poin pertamanya gitu. Nah kembali lagi kepada tadi yang agenda terakhir kita ini, kan Daeng kita mengajak bersama atau Kim ajak kita bersama untuk merespon situasi sekarang. Salah satu tawarannya apa, perlu aksi atau apapun sampai kepada tuntutan-tuntutannya. Nah kira-kira ada nggak masukan lagi daripada tuntutan-tuntutan ini? Tadi menurut saya kan Pak Jumur sudah menjelaskan situasi sekarang ini betul banyak awalnya itu adalah rakyat mengangkat isu-isu konkret rakyat, tapi itu ada konstelasi permainan elit saya kira untuk mencari keuntungan tertentu, menutup kasus tertentu dalam konteks ini. Nah ini yang kita perlu hati-hati. Maka menurut saya situasi sekarang ini bagi kita gerakan buruh, bagi kita gerakan rakyat itu harus mengembalikan isu konkretnya rakyat itu apa. Nah, kepentingan kita itu di situ teman-teman sekalian. Jadi kira-kira isu-isu konkret rakyat itu apa yang harus kita naikkan. Jangan lagi pada konteks nanti kita terseret dalam putaran konspirasinya elit, ya. Di dalam situasi sekarang gitu. Apakah kita perlu tampil kita? Tadi kita disepakati. Nah, kita perlu turun menunjukkan bahwa buruh juga punya isu yang konkret. Apa saja isu tuntutan buruh itu? Ini loh, ya.
yang paling konkret itu. Artinya apa? Tadi kan dijelaskan, tuntutan kita udah diarahkan kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan. Jangan sampai digeser pada konflik horizontal gitu, ras, kerusakan dan lain sebagainya. Tapi harus pada tuntutan konkret, poin yang harus dipenuhi oleh pemerintah menyangkut tentang kehidupan kita. Nah itu saya kira kalau tidak ada tambahan lagi, mungkin bisa kita simpulkan rencana kita itu tadi kan ada tuntutannya apa, tanggal berapa, kita akan menggunakan apa, apakah tadi sudah disepakati pakai forum rembuk misalkan, waktunya konkret enggak, kita mau tanggal 10 atau ada usulan-usulan lain. Saya kira di situ. Terima kasih. Mohon izin untuk sedikit menyampaikan pendapat. Jadi kalau kita lihat kan kegaduhan yang terjadi beberapa hari ini itu kan disebabkan karena akumulasi kemarahan masyarakat yang kalau kita runut itu mulai dari sepanjang pemerintahan Prabowo itu mulai dari kasus Raja Ampat, kemudian ada pengalihan 4 pulau, kemudian masalah PSN, kemarin ada masalah di Pati, masalah rekening diblokir dan segala macam. Nah, kebijakan-kebijakan ini kan diputuskan oleh menteri-menteri, oleh penguasa-penguasa yang merupakan titipan dari pemerintahan masa lalu. Nah, saya melihat bahwa banyak korban-korban di luar buruh yang juga ikut menderita akibat kebijakan-kebijakan ini. Kalau boleh saya saran, kalau memang kita mau bergerak, gandeng elemen lain di luar elemen buruh. Misalkan kita bisa menggandeng elemen korban PSM di PIK atau apalah elemen masyarakat yang selama ini dirugikan. Katakan ada masyarakat buruh, ada masyarakat ojol, ada masyarakat petani, nelayan yang dirugikan oleh kebijakan-kebijakan menteri-menteri titipannya Pak Mulyono. Jadi memang harus ada gerakan yang benar-benar masif. Kemarin saya sudah menyampaikan ke Bang Jumur, Bang, ayo Bang, Abang sampaikan, Abang pimpin gerakan masyarakat sipil di luar buruh, maksud saya gandeng tokoh-tokoh intelektual, gandeng tokoh-tokoh masyarakat sipil, temui Prabowo, tekan dia untuk mengambil sikap, bersihkan kabinet dari titipan-titipan Mulyono. Karena apapun gerakan kita, selama Presiden tidak berani mengambil sikap, tidak berani membersihkan kabinet dari titipan Mulyono, berat perjuangan kita. Berat Pak. Jadi itu ingin saya sampaikan. Kalau mau bergerak, harus gerakan itu menggandeng elemen masyarakat sipil lain di luar masyarakat buruh. Kalau masyarakat buruh sudah banyak, kalau ditambah lagi saya akan yang lebih banyak, akan lebih masif. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Obon dari Federasi Buruh Kerakyatan yang berafiliasi kepada BMI dan YLC. Yang pertama terkait dengan agenda hari ini adalah rapat konsolidasi nasional, yang artinya kan ini adalah agenda kurang-kurangnya terkait dengan buruhan, di mana isu-isu yang harus diusung adalah bagaimana hari ini kawan-kawan di daerah yang kami notabene bersentuhan langsung dengan anggota kami yang di lapangan itu adalah lebih tertarik ketika berbicara perjuangan perburuhan. Contoh, satu, status kerja, mekanisme dari Dinas Tenaga Kerja ketika berbicara dengan perselisihan, mediasi hanya dianjurkan saja. Dinas Tenaga Kerja di daerah tidak bisa mengambil keputusan, kembali lagi terhadap daripada perusahaan dan serikat pekerja. Harapan kami ketika ada perselisihan di tempat kerja antara karyawan dan perusahaan, harapan buruh adalah Dinas Ketenagakerjaan khususnya di kabupaten itu bisa menentukan bagaimana keputusan-keputusan yang bisa dirasa adil oleh si pekerja. Yang rata-rata ini adalah perselisihan ini kan atas dasar keinginan perusahaan dengan mekanisme misalkan status kerja kontrak, outsourcing, yang notabene dalam tanda kutip adalah ada oknum-oknum yang bermain di sana. Itu yang pertama. Yang kedua,
kita jangan lupa bahwa hari ini adalah momen di mana upah 2026 bagaimana gitu. Teman-teman di bawah berharap bahwa kenaikan upah 2026 itu bisa maksimal gitu. Artinya dengan isu yang mau diusung sih, saya lebih ke bagaimana satu upah 2026 ini bisa maksimal pimpinan gitu. Terus keputusan daripada perselisihan di daerah, Dinas Tenaga Kerja mengambil keputusan, bukan lagi dikembalikan. Mungkin itu masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi yang banyak usulan-usulan yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, sebenarnya masuk kepada nasional. Alangkah baik. Tadi deh. Cek. Tadi dari beberapa masukan dari kawan-kawan tadi yang terkait dengan isu A, isu B, isu C. Sebenarnya kalau kita berbicara isu nasional, alangkah baiknya sampaikan saja isu utamanya cabut undang-undang Omnibus Law. Itu sudah ikut dari keseluruhan isu nasional secara menyeluruh kepada masyarakat yang ada di Indonesia. Itu aja sih sebenarnya. Jadi nggak usah melebar kemana-mana lagi. Isu pertama adalah cabut undang-undang Omnibus Law. Itu masuk semua klaster. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, saya kira cukup ya penyampaiannya, karena saya pikir apa yang disampaikan kawan-kawan tadi semua sebenarnya sudah ada di catatan-catatan sebelumnya. Salah satunya adalah memang tuntutan kita itu cabut undang-undang Omnibus Law tanpa syarat. Oke, saya bacakan dulu bahwa pelaksanaan aksi itu kita menggunakan atas nama Forum Uruk Rembuk Nasional. Setuju ya? Setuju ya? Dijawab dong. Apakah kita menggunakan nama Forum Uruk Rembuk Nasional? Setuju tidak? Yang kedua, aksi akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 di Istana Negara. Setuju tidak? Setuju. Nah, selanjutnya masalah tenis kita akan undang nanti pada hari Senin. Kita akan bicara teklab di markas Forum Uruk Rembuk Nasional di Tamcil. Bagi peserta yang ingin mengikuti aksi, nanti akan kita undang, dan pemberitahuan aksi akan segera kita layangkan, dan hanya mewakili beberapa pimpinan yang bertanda tangan di situ. Demikian ya, saya kira cukup ya. Udah ya? Oke. Tanggal 10. Belum nanti ada kesepakatan lebih lanjut itu, Pak. Yang jelas kita sedang menunggu undangan dari Komisi 9. Mudah-mudahan minggu depan ada. Nanti diumumkan, Pak. Kalau masalah undang-undang RUU ini tadi udah kita sepakati, kita akan serahkan draft. Kemudian tadi sudah ada pimpinan komunikasi dengan Komisi 9 untuk mengatur jadwal. Nah, kalau untuk launching silakan Anda mau minta di launching tanggal berapa, usulannya tanggal berapa mau diusulkan. Kalau mau launching, karena ini harus ya, artinya mungkin Anda usulkan tanggal berapa gitu kan. Ya. Oke, berarti nanti tinggal tunggu aja ya. Iya, nanti ini ada timnya, tim perunding dulu, Pak. Ini kan mau nanti setelah itu lengkap semua. Tenang aja, Pak, pasti kita umumkan, karena Forum Uruk Nasional ini aliansi yang paling terbuka, demokratis yang pernah ada di Indonesia. Pasti disampaikan, Pak. Tenang aja. Ya kan? Udah, ada lagi? Ya, silakan, Pak. Singkat, 1 menit. Supaya ini juga udah mau habis nih, biar selesai. Mungkin ini yang terakhir.
Ya. Sosialisasi ini sudah cukup bagus. Kita waspada saat ini. Yang sudah baik ini bukan berarti kita mau menang apa yang sudah terjadi, tapi nama baik yang sudah dibangun ini jangan sampai tercoreng. Ya. Peristiwa 30 September harus kita waspada. Ya. Boleh lewat yang lain-lain, tapi turun ke lapangan harus hati-hati betul. Ya. Itu saja. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Insya Allah lah teman-teman juga udah pada jagoan semua kalau masalah demonstrasi. Artinya kalau menjaga nama-nama baik dari Forum Urut Nasional ini, insya Allah kita melakukan aksi-aksi yang terukur tentunya ya. Dan tentu saja sesuai dengan aspirasi dan masukan dari teman-teman semua. Oke, saya kira mungkin itu saja barangkali. Hah? Ada lagi? Pimpinan-pimpinan ingin kasih masukan? Pak Arif? Sebagai closing statement sebelum kita preskon ini. Habis ini kita mau preskon Pak. Udah tanggal 10 pakai Forum Urut Nasional. Yang ngurus pemberitahuannya biar saya, gitu kan. Pokoknya Pak Arif tahu beres lah. Nggak usah Pak Arif juga tanda tangan, nggak apa-apa. Kalau ragu-ragu mah biar saya yang tanda tangan. Nah gitu. Nggak, maksudnya begini Pak. Kalau apa namanya, kalau saya pengen sekali demo itu benar-benar demonya demo yang masif dan berpengaruh gitu loh Pak, ya kan. Tapi kalau misalkan untuk merespon nggak apa-apa, saya sih nggak masalah. Cuman ya kira-kira begitu ya. Nah paralel dengan itu kita juga mulai ada rapat menentukan apa aja sih yang harus ditindaklanjuti pasca demo-demo kemarin itu dari kita, dari buruh gitu loh Pak. Kira-kira begitu. Karena banyak hal-hal yang bisa kita sampaikan. Karena begini ya, Presiden mengumumkan bahwa seluruh usulan dari masyarakat itu akan ditindaklanjuti. Aspirasi itu. Nah, masalahnya aspirasi itu apa? Gitu loh. Ketemu omong-omong aja atau apa tadi kayak udah apa namanya usulan Pak Ahmad Yani bahwa bagaimana APBN dipakai, bagaimana seperti itu kita kaji, kemudian kita mengusulkan Presiden APBN itu begini loh cara anunya, begini bisa ya kan, atau tentang apa saja yang diusulkan oleh kita masyarakat dan itu akan ditindaklanjuti. Makanya maksud saya kita urun rembuk bisa merumuskan sesuatu ya kan, kemudian kita usulkan, termasuk misalkan di depan mata kita itu BPJS itu gajinya gede-gede itu sampai ada gajinya tuh ada ratusan juta kalau nggak salah, itu harus kita clearkan itu dan itu resmi itu. Makanya kalau nggak kita beresin yang begitu-begitu ya kan, termasuk misalnya DPR misalkan gini ya, saya juga ini dengan usulannya Salsa itu, pada tahu kan Salsa kan, selain Ferry Irawan kan, Salsa itu mengusulkan, bahkan kemarin saya juga lihat di iNews ya, antara Ferry Irawan ya kan, ada Budiman Sujatmiko dan lain-lain kan, itu kan itu mengatakan kalau perlu gaji ini dibatasi dari yang rendah sampai yang tinggi berapa ya kan gitu. Itu bisa kita minta ya, tapi itu minta di ranah pegawai negeri gitu loh Pak, karena dia menggunakan uang rakyat. Di swasta mungkin susah dilaksanakan ya kan, susah kan, tergantung dari pasar, tapi negara harus kita atur tuh Pak. Misalkan DPR maksimal kalau Salsa 5 kali aja, supaya nggak rebutan itu, orang kesana tuh mau berjuang bukan mencari fasilitas. Sekarang orang nyari fasilitas Pak. Kita sebagai punya kekuatan yang besar, kita bisa mengajukan itu. Undang-undangnya kita usulkan. Jadi undang-undang itu Pak ya, kita bisa mengusulkan inisiatif undang-undang itu ke DPR menurut pemerintah, dari buruh bisa.
Kalau kita nggak mampu, kita undang pakar-pakar, ya kan? Kita iuran duit, ya kan? Kita bayar pakar itu untuk membuat misalkan pegawai negeri yang terendah, misalkan ya, misalnya gaji 10 juta, yang tertinggi maksimal 5 kali misalkan, ya, atau nah buruh berapa minimal kan gitu kira-kira. Kalau saya PNS berapa? 3 juta, 4 juta, ya kan? DPR itu harus yang paling tinggi 4 atau 6 kali, taruhlah 10 kali misalkan. Presiden berapa? Di BUMN Pak, di BUMN kalau kita biarin ya, saya ini tahu persis Pak, Tancap itu bisa sampai 25 miliar Pak. Komisaris aja itu Pak. Itu apa namanya, menurut saya nggak ada pemikiran mereka itu kegedean, nggak ada Pak. Dan itu bagi-bagi di antara mereka. Kita bisa saat ini peluang-peluang itu bisa kita rumuskan, kita datang baik-baik, ya kan? Kalau nggak diterima, Anda Presiden mengumumkan bahwa kami akan menindaklanjuti seluruh usulan. Dan kalau usulan kita ini secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan, kemudian apa namanya, memang benar secara keilmuan, kemudian dari sosiologi dan semua, ya kan, bisa kita usulkan dengan kekuatan kita, gitu loh. Kalau usulan kita yang benar diuji itu nggak digubris, baru kita usulan demo gede-gedean gitu loh Pak. Itu pertarungannya di situ, gitu ya. Maka kita serius sekarang untuk menyoroti hasil-hasil yang kemarin itu, Pak. Banyak orang nggak ngerti bagaimana mengusulkan sesuatu, Pak. Kita ngerti, gitu loh. Makanya ini kita manfaatkan untuk apa namanya, memperbaiki bangsa, termasuk industri Pak. Itu yang namanya Apindo mengeluh Pak. Ya, saya ini serba repot kebetulan. Saya terus terang aja lah, ini curhat saya. Karena Pak Jumhur itu sekarang itu memang sudah Presiden ngomong langsung di depan banyak orang bahwa Pak Jumhur mau dijadikan menteri kan, gitu ya kan. Kita mengusulkan sesuatu itu jadi agak berat. Kalau kita ngusulkan misalnya ini industri harus diberesin, seolah-olah ingin supaya Pak Jumhur masuk, kan repot kita Pak, ya nggak? Tapi itulah masalahnya, industri kita ini brengsek Pak pengelolaannya. Menterinya nggak becus ngurus. Memang benar saya setuju, menteri-menteri yang nggak beres harus kita beresin semua. Tapi kita menggunakan parameter-parameter Pak kalau perlu. Gitu, kita gunakan ilmu-ilmuwan. Misalnya gini ya, ini industri nggak beres, diurus selama 10 tahun Jokowi. Menterinya ini. Nah, menteri itu harus kita tuntut, Pak Prabowo. Ini menteri perindustrian nggak beres, ngusur sejak dulu. Kenapa Anda pakai? Gitu loh. Jangan pakai dong, tapi kita pakai ilmu gitu loh, ya kan? Bukan dengan emosi, ya kan? Kita usulkan nih data statistik industri yang tadinya 29% sumbangan kepada PDB, sekarang sisa 18%. Ini menteri yang gini kenapa dipertahankan? Satu, yang kedua misalkan ini menteri apa yang ojol itu? Ini jelas nih datanya begini. Kenapa Anda pertahankan? Ganti ini Pak Kapolri misalkan. Ini jelas Kapolri gagal. Kenapa Anda pertahankan? Gitu loh. Jelas ini ojol semua, kita nuntut. Itu nggak bisa kita biarkan yang gitu-gitu. Gitu loh Pak. Udah, kalau mau niat kayak begitu, mari kita apa namanya, forum-forum gini kita pakai kekuatan kita untuk kemaslahatan. Tapi pakai otak juga, pakai ilmu, kira-kira begitu. Ya, jadi tidak sembarangan kita, kekuatan kita pakai itu Pak, untuk melawan, katakanlah sekarang ada geng Solo, ya kan? Geng Solo yang mempengaruhi Prabowo, ya kita adu dengan mereka, nggak apa-apa. Adu otak kalau perlu. Mau adu di lapangan boleh, gitu loh Pak. Mau ribut terserah maunya mereka seperti apa, kita siap. Ya, nih bawa ikan bawal, buah terong, lu jual gua borong, begitu. Pakai otak, ya kan, begitu. Saya nih Pak, itu Ferry Irawan tuh ngomong, saya ini nggak takut sama siapapun. Mau di penjara, mau mati saya siap. Itu Ferry Irawan sendirian.
Masa kita yang gede ini nggak berani ngomong begitu? Kita siap mati beresin negara, siap nggak? Tapi kita juga nggak sembarangan, nggak asal ngomong gitu, ya. Begitu. Kita nih Pak, ya satu sama aja ya. Prabowo itu Pak dikup bikin di sana itu. Dia dijauhkan dari rakyat. Dia mau dekat dengan rakyat, tapi orang-orang sekelilingnya itu Pak, itu banyak nggak beres Pak, harusnya beresin. Itu ya, oke lah. Untuk sekarang biarlah Daeng yang memimpin demo dulu. Tapi kita siapkan, saya akan memimpin pertarungan ini kalau perlu. Ya, mulai administrasi semua dan keilmuan. Siapa? Siapa di negara? Saatnya buruh sekarang memperlihatkan diri. Bukan kayak sebelah. Sebelah ada pencitraan, kita tidak. Ketika kita demo benar-benar gede, oke? Air, ikan bawal, buah terong, lu jual gua borong. Terima kasih. Mantap, mantap, hidup buruh. Ya hidup. Jadi saudara-saudara sekalian, sebelum kita tutup acara ini, saya bacakan dulu hasil keputusan kesempatan terakhir bahwa yang pertama kita akan melaksanakan aksi pada tanggal 10 September 2025 atas nama Forum Rembuk Nasional. Adapun pemberitahuan aksi biar urusan saya dan kawan-kawan ya. Jadi saya tidak perlu melibatkan banyak pimpinan lah, biar urusan beberapa pimpinan aja. Ya. Kedua, bahwa ini memang untuk merespon situasi. Jadi begini teman-teman, hari ini kita tidak bisa menafikan bahwa kehadiran ASB ataupun Forum Buruh Rembuk Nasional sebagai salah satu aliansi serikat pekerja serikat buruh yang amat perhatian, disegani baik pihak kawan maupun lawan, itu hari ini menantikan respon kita terhadap aksi tanggal 25 sampai rusuh kemarin itu. Apa sikap kita? Nah, ini sebagai tanggung jawab moral kita dalam ini sebagai tanggung jawab moral kita sebagai apalagi ini pressure group atau istilah Pak Jumur the angry people. Lihat situasi ini, maka kita ambil sikap itu. Jadi besok itu adalah aksi respon kita terhadap situasi yang terjadi. Dan tadi saya catat di sini ada sekitar kurang lebih 11 lah tuntutan. Nanti kita akan diskusikan bersama nanti pada hari Senin, sekaligus mungkin teklap lah ya, teklap untuk kita kemudian 11 ini kita akan peras lagi menjadi beberapa inti-inti daripada yang akan dimunculkan di flyer. Nah, sisanya adapun tuntutan-tuntutan lain yang ingin dibawa federasi itu nanti tinggal disampaikan aja di atas mobil komando lah, gitu kan? Atau memang misalnya mau membawa flyer sendiri silakan, yang mau adili Jokowi silakan, yang mau suruh tangkap Sylvester silakan, yang mau bilang gagalkan PIK 2 silakan, yang mau bilang leserkan si Gibran juga silakan, pokoknya nama forum bebas silakan. Tetapi khusus yang Forum Rembuk Nasional tadi, nah menyikapi tadi apalagi ini pernyataan kawan kita tadi untuk tetap menjaga nama baik aliansi kita ini. Nah, itu tentunya perlu kita sepakati bersama. Dan untuk itu nanti kita akan undang lagi pertemuan nanti hari Senin mungkin jam 12 di Taman Cilandak di Tamcil. Mungkin itu saja barangkali hari ini yang perlu disampaikan. Demikian, terima kasih. Yang ambil tutup. Foto bersama dulu.